kita akan mulai membahas bootstrap. Oke. Jadi bootstrap ini nanti dibagi menjadi 2 pertemuan. Yang pertama, untuk pertemuan pertama nanti kita akan membahas 4 komponen, yaitu navbar, grid, card, sama tabel. Jadi di sini bootstrap akan dibagi menjadi 2. Yang pertama, kita akan membahas 4 komponen ini. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita membahas lanjutannya. Jadi seperti yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, Bootstrap merupakan library CSS yang digunakan untuk membangun sebuah aplikasi web. Selain itu juga digunakan sebagai framework untuk responsif, yang artinya nanti desainnya dapat otomatis menyesuaikan dengan perangkat mulai dari ponsel sampai desktop. Jadi nanti web bisa dibuka tidak hanya di laptop atau di desktop, tapi juga bisa dibuka melalui mobile dengan tampilan yang masih bagus, masih bisa dinikmatin lah, seperti itu. Ini materi yang sebelumnya diulang kembali. Jadi untuk Bootstrap bisa di-download melalui getbootstrap.com. Itu kemudian cara penggunaannya, ekstrak file download, kemudian pindahkan folder aset itu ke folder tempat kita membuat website. Kemudian library-nya Bootstrap CSS sama Bootstrap JS itu dipanggil saat kita membuat website dengan menggunakan link untuk CSS dan script untuk JS-nya. Itu. Okay. Dari elemen Bootstrap yang paling sering digunakan nantinya itu ada navbar, navigation bar, kemudian grid, tabel, card, form dan input, button, kemudian modal. Jadi ini nanti yang akan kita bahas selama membahas tentang Bootstrap. Pada pertemuan kali ini kita membahas 400 dulu, yaitu navbar, grid, tabel, dan card. Oke, kita mulai membahas pertama navbar. Oke, di sini saya jelaskan dulu tadi bagian-bagiannya. Yang pertama navbar itu adalah bagian paling atas ini, dari sini sampai sini. Paling atas ini di ujung-ujung kiri dan ujung kanan ini adalah navbar. Oke. Kemudian ini ada card yang membentuk sebuah box ini, disebut card dengan header. Kemudian ini body untuk cardnya. Untuk kotak-kotak ini yang ada 4 ini juga termasuk card dengan card bodinya juga. Kemudian cara membagi ini jadi 4 bagian itu menggunakan grid. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ini dibaginya dengan menggunakan grid. Nanti kita akan bahas. Nah, yang terakhir di sini ini juga menggunakan card. Ini menggunakan card. Kemudian sini tabelnya. Ini adalah sebuah tabel yang menggunakan bootstrap. Tabel. Jadi saya ulangi, di sini bagian paling atas adalah navbar. Dan kotak ini merupakan card. Kotak ini card. Ini juga card, kotak. Dan membaginya menjadi 4 bagian di sini menggunakan grid. Dan yang bawah di sini juga card. Dan di sini adalah tabel. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan dulu?
Oke, kalau belum ada saya lanjutkan dulu. Oke, yang pertama kita akan bahas navbar. Di sini navbar merupakan komponen website yang diletakkan pada header. Yang telah saya jelaskan tadi, navbar berada paling atas di sini. Navbar biasanya juga digunakan sebagai judul. Ini ada judul website. Kemudian juga bisa dengan icon website. Kemudian untuk menu-menu pada website itu biasanya diletakkan pada navbar. Itu. Cara penggunaannya nanti menggunakan tag nav. Kemudian eh, dia berada di atas komponen-komponen yang lainnya. Komponen-komponen yang lainnya. Jadi seperti ini. Saya contohkan juga cara mengambil code di Bootstrap. Misalnya seperti ini. Masih kelihatan ya. Di sini ini adalah contoh Bootstrap. Ini cara kita menggunakannya sangat mudah dengan cara copy aja ke clipboard. Kemudian kita pastekan di sini. Tapi biasanya kalau dari Bootstrap kita agak berantakan ya code-nya. Jadi kita nanti harus dirapikan dulu biar lebih mudah. Uh, nanti kita jalankan ini. Oke. Nah, seperti ini. Kita sudah membuat sebuah navbar di sini dengan bantuan Bootstrap. Jadi bentuknya akan seperti ini. Saya ulang caranya tadi di sini. Kan ada banyak contoh navbar, kita ambil salah satu, kita copy, kemudian kita pastekan di sini di bawah body, di atas semua komponen-komponen. Dia akan ada paling atas. Seperti itu. Jadi dengan ini kita sudah membuat sebuah contoh navbar ini. Penjelasannya ini adalah judulnya, navbarnya. Itu code-nya ada di sini dengan ini, navbar brand dan kelas navbar brand. Ini adalah judul dari navbar. Kita coba ubah. Refresh. Ubah. Ini adalah judul dari navbar. Berada di kiri. Kemudian selain judul, kita bisa juga merubah navbar brand ini dengan icon, dengan gambar. Jadi ini kan menggunakan tag I. Kita coba menggunakan tag image. Ini kita komen dulu. Akan dilihat seperti ini. Masukkan salah satu gambar ke dalam folder ini. Ini saya sudah masukkan gambar ke aset salah satu icon ini di dalam folder aset. Kita panggil
sama cara pemanggilannya, menggunakan aset, dan karena dia tidak di dalam folder lagi, kita langsung panggil favicon itu. Di sini kita berikan kelas, sama seperti judul tadi, nama kelasnya adalah Navbar Brand. Nah, dia akan berubah seperti ini. Jadi gak cuma judul, di sini juga bisa berubah berupa icon juga seperti ini. Terus kemudian selain itu juga kita bisa merubah warna backgroundnya. Ini kan warna putih ya. Kita rubah, kita menggunakan kelas picture juga. Kita rubah menjadi biru dengan background primary. Tinggal salah satu kelas, rubah background, warna background. Jadi b slash strip primary itu merupakan warna biru. Kita juga bisa merubah menjadi warna hijau dengan background juga. Kita akan berubah menjadi warna hijau. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa merubah menunya ini. Awalnya di kiri, kita bisa merubah di sebelah kanan. Dengan cara menggunakan kita left, menunya akan berubah di sebelah kanan. Jadi penjelasan dari code-nya ini adalah kita membuat navbar dengan brand atau tadi judulnya dengan image, kemudian dengan UL ini adalah kumpulan menu-menu ini adalah UL, kumpulan menu-menu yang berada di kanan, yang artinya ML Strip Auto ini adalah margin left auto. Kemudian ada LI. LI ini per menunya, home, picture, rising, drop down ini adalah LI. Ini adalah LI. Kemudian karena kita ada menu drop down juga, ini kita membuat drop down dengan kelas drop down ini dengan isi-isi sebagai berikut ini. Jadi menggunakan drop down menu itu adalah isi-isinya. Kemudian drop down ini adalah induk dari drop down sendiri. Jadi jadinya seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu, mungkin. Mas coba bisa lihat skripnya tadi lagi kah? Oh ya. Mungkin nanti karena ini memang agak panjang, jadi nanti teman-teman bisa coba secara mandiri dulu, karena memang agak panjang juga. Nanti di sini saya berikan linknya, link untuk belajarnya itu ada di sini di bootstrap-nya langsung. Jadi di situ banyak yang bisa teman-teman coba.
Jadi nggak harus terpacu dengan punya saya. Jika teman-teman bisa mencoba di sini, ini banyak ada yang menggunakan form juga, kemudian button, color scheme. Color scheme itu yang merubah background-nya gitu. Sementara saya lanjutkan dulu aja buat teman-teman. Mungkin nanti kan ini kan di-share, jadi teman-teman bisa belajar secara mandiri dulu, baru kemudian kalau ada pertanyaan bisa melalui WhatsApp. Untuk eh, kayak dokumentasi navbarnya bisa dibaca sendiri dulu nanti. Mungkin saya jelaskan. Yang penting teman-teman paham dulu untuk konsep membaca skripnya, itu yang paling penting dulu. Jadi teman-teman bisa paham skripnya dulu, nanti mencobanya bisa secara mandiri. Seperti itu. Kalau dari skripnya mungkin teman-teman ada yang kurang dipahami dari skripnya sendiri. Jadi kalau belum ada pertanyaan